Assalamualaikum pemirsa Misteri Dua Alam. Kembali kita akan mengupas tentang karhun yang bagaimana banyak pertanyaan gitu ya, dari tim Misteri Dua Alam sendiri, termasuk Kang Liding ya. Ada pertanyaan tentang karhun, kita langsung tanyakan. Maka silakan Kang Liding. Terima kasih Kang Juni Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan tentang karhun ya. Ya. Mungkin yang pertama, apa itu karhun sih Pak Haji? Karhun ini kita lihat dari segi bahasa Sunda. Kalau karhun, kalau kita lihat dari bahasa Indonesianya, leluhur atau nenek moyang. Jadi karhun ini merupakan leluhur atau nenek moyang, dan identiknya karhun ini dengan orang Sunda. Sebab bahasa karhun ini bahasa Sunda. Mungkin di Jawa nanti lain lagi, mungkin nanti di Batak lain lagi, atau di manapun lain-lain gitu ya. Ini bisa dikatakan karhun ini memang persepsi orang Sunda menyebut leluhur gitu. Pertanyaan selanjutnya Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih karhun itu sering dikaitkan dengan dunia mistis? Nah, ini karena memang karhun ini orang dulu. Karhun ini merupakan nenek moyang atau leluhur orang Sunda, yang pada akhirnya karhun ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang dilakukan oleh zaman dulu. Contoh, dulu itu kan belum ada HP. Orang zaman dulu berkomunikasi dengan apa? Makanya orang dulu mah tidak sekolah, tidak apa, tapi bisa. Contohnya dengan misalnya punya ilmu anut, ya kan? Bisa berkumpul para wali misalnya, contohnya tanpa ada video call, tapi dia bisa pada datang kumpul. Misalnya di salah satu gua di daerah Tasik, contoh itu ada sebuah gua yang ada jalan tembus ke Mekah, ada jalan tembus ke mana, ke Cirebon, bahkan ada tembus. Itu ilmu zaman dulu. Makanya orang zaman sekarang ingin meniru zaman dulu, padahal ya sekarang mah sudah ada ilmu sekarang. Mau ke Cirebon tinggal naik mobil, mau ke Mekah naik pesawat. Kalau zaman dulu ini nggak begitu. Makanya identiknya karhun ini dengan ilmu-ilmu mistis, karena memang mereka ini olah batin. Karena secara material mereka ini belum ada komponen seperti itu, belum ada pesawat terbang, belum ada sekarang handphone, laptop itu belum ada yang namanya sinyal zaman dulu mah, ya kan? Makanya kalau orang udah berkata karhun identiknya dengan hal mistis, karena memang zaman dulu ini ilmunya ilmu kebatinan seperti itu. Makanya dikaitkan teruslah dia dengan hal mistis gitu. Kalau zaman sekarang ya jangan begitu, karena udah zaman modern, udah zaman HP, zaman canggih. Karhun ya tetap itu nenek moyang leluhur kita seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang ahli supranatural dan sebagainya yang ingin ilmu seperti itu, ya monggo, sah-sah saja kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan hal mistis ya boleh-boleh saja, tergantung orang maunya di area mana gitu. ada tertentu gitu ya. Iya, jadi jangan sampai ibaratnya hal mistis seperti ini tapi salah jalur. Ya monggo, jangan saling bertentangan. Orang yang nggak suka hawa mistis, halal mistis, ya monggo, ya kan? Ya, orang yang suka ya silahkan, karena memang kepercayaan ini kan religius keimanan, adanya di olah batin, kan begitu. Begini Kang Diding, saya juga ada pertanyaan. Ya, boleh. Ya, beliau. Oke. Saya mau nanya langsung Pak Haji ya, tentang bagaimana tentang benda-benda mistis gitu kan di sekitar kita, atau ada apa gitu. Dan tempat-tempat mistis, bagaimana pendapat Pak Haji tentang itu semua? Silahkan. Ini ya, benda goib
atau benda mistis, terus tempat-tempat yang ada energi goib dan sebagainya. Enak ini memang berbanyak versi, banyak sekali jawaban-jawaban, pernyataan-pernyataan yang beredar gitu kan, dari ahli-ahli, daripada ulama, dari para paranormal dan sebagainya lah. Tapi menurut pendapat saya, energi goib, benda goib ini kan, dengan energi goib ini jangan disamakan. Artinya benda ini kan wujudnya. Oleh energi goib ini kan dia tak kasat mata biasanya. Goib ini kan tidak terlihat. Kalau udah kita bicara benda, artinya benda ini ya real, terlihat. Mungkin mewakili benda tersebut. Ya, benda ini tadi kan dikatakan benda goib. Kalau benda goib ini sebenarnya bisa dikatakan, kalau menurut persepsi saya, ini benda yang berasal dari goib. Benda yang berasal dari suatu kekuatan energi goib gitu kan. Jadi kalau benda goib ini berarti dia benda energi goib yang sudah wujud gitu. Ada juga benda yang dibuat tapi dimasukkan energi goib. Itu berbeda. Mungkin ya. Itu berbeda loh. Ya, itu berbeda, berbagai versi gitu kan. Benda goib ini ada artinya benda ini terwujud dari goib itu sendiri. Ada benda yang dibikin oleh manusia nanti dimasukkan energi goib, itu berbeda. Jadi kalau kita bahasnya benda goib, ini kita versi yang mana dulu? Misalnya contohnya nih batu cincin. Batu cincin ini wujud benda kan, terlihat, bisa diraba, ya kan? Bisa terlihat lah. Nah, si benda ini jangan dulu dikatakan goib. Kalau benda tersebut tidak ada energi goibnya, kan gitu. Nah, jadi bahasan kita ini benda yang dari goib, kan begitu. Kalau benda goib, dia ada perpindahan. Ada perpindahan dari energi goib yang tidak terlihat ke wujud benda yang terlihat. Itu namanya benda goib. Contoh ya tadi batu akik, pusaka-pusaka contoh, atau misalnya kayak jenglot dan sebagainya. Ada lagi benda-benda pusaka zaman dulu yang ditemukan atau ditarik, bisa. Di sini ada kontroversi. Cuman kita berpikirnya normatif aja. Jadi benda goib itu adalah benda yang terwujud dari energi goib, itu aja udah. Betul kan? Terus masalah pertanyaan yang kedua tadi, masalah tempat yang mengandung hawa mistis, tempat goib. Semua alam, maksudnya seluruh alam sini, pelosok dunia lah, bumi ini ada beberapa makhluk. Selain makhluk yang terlihat seperti kita, binatang, ada juga makhluk yang tidak terlihat. Bisa dikatakan ya, disebutnya kan makhluk gaib, ya kan? Makhluk gaib ini ya sama kayak kita ada. Mereka menempati di mana aja. Tapi identiknya yaitu kan tempat-tempat kosong, rumah-rumah kosong, gua-gua, lembah, di aliran sungai dan sebagainya. Nah, kenapa bisa dikatakan tempatnya angker? Karena memang di situ ada makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat tapi bisa kita rasakan, dan mereka ini punya beberapa keahlian. Bisa berinteraksi dengan kita kalau misalnya orang tersebut bisa punya ilmunya mungkin ya, atau paranormal atau kiai atau siapa, kita tidak tahu. Nah, kalau orang awam mungkin bisa cuma merasakan merinding dan sebagainya. Kita datang ke suatu tempatnya kosong, ya kan, tidak terawat, mungkin energi doibnya di situ ada, kita ke situ kan jadinya merinding lah, apalah, ya kan, bisa dikatakan angker karena mungkin banyak orang yang melihat penampakan dan sebagainya yang seharusnya tidak terlihat tapi ada eksistensi mereka, misalnya gitu. Nah, tempat-tempat gaib ini biasanya yaitu jauh dari permukiman, tempatnya kumuh dan sebagainya. Bahkan kata Nabi juga di toilet, di jalan-jalan saluran air, ya kan, di kali, di sungai, di gunung, di gua, kan begitu, di laut.
Ya goib ini ya di mana-mana, seperti manusia aja, seperti ini. Cuman mereka memang kebanyakan tidak berinteraksi dengan manusia, ya kan? Karena kayak kita lah, kita kan tidak mungkin bersatu dengan hewan. Manusia ya manusia, hewan ya hewan misalnya, kan gitu. Tempat mereka dengan kita. Nah biasanya tempat-tempat yang didiami oleh mereka dikatakan tempatnya angker atau punya hawa mistis seperti itu. Nah contohnya misalnya seseorang menganggap makam ini punya energi goib, bisa jadi karena memang makam ini tempat mereka yang sudah meninggal, kan begitu. Nah terus bahasan selanjutnya, apakah memang orang-orang energi tersebut harus mutlak yang begitu? Maksudnya penghuni di situ ya kita tidak tahu, ya kan, kita tidak tahu dari mana asal mereka, kita tidak mengerti. Yang penting bahasan kita tempat yang angker ya memang ada, itu kan, karena memang energi goib itu ada di mana-mana, seperti itu loh. Ya begitu berpendapat Pak Haji, mungkin cukup puas. Bagaimana Kang Gining, puas? Puas Kang Joni. Alhamdulillah saya juga Baik. sudah merasa cukup. Kesimpulan dulu ya. Ya, terima kasih. Kesimpulan silakan. Kesimpulan begini, untuk para pemirsa Misteri Dua Alam dimanapun Anda berada, pertama kita harus mengakui bahwa makhluk gaib itu ada. Iya. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut, yang pertama kali kita bahas karuhun ya, karuhun, leluhur dan sebagainya. Apakah memang sekarang kan terjadi dikait-kaitkan, sah-sah saja, monggo-monggo saja, cuman memang jangan pernah merusak tatanan yang sudah karuhun-karuhun kita atau leluhur kita buat. Itu yang tidak boleh, itu kan. Biarkanlah mereka hidup sebelum kita, dengan keberadaan mereka, dengan eksistensi mereka, yang gitu kan. Terus juga dengan keberadaan goibnya, biarkanlah mereka ada, karena memang itu makhluk Allah. Itu yang pesan dari kami tim Misteri Dua Alam, selalu zikir kepada Allah. Ingat bahwa memang di dunia ini bukan cuma manusia, tapi ada mereka-mereka yang kasat mata. Benda-benda mistis apapun jangan pernah diimplementasikan sebagai benda-benda yang bisa memunculkan sesuatu, sebab sesuatu itu dari Allah asalnya. Jangan pernah menyalahgunakan atau membuat persepsi yang tidak bagus. Contohnya benda ini bisa begini, karena suatu kekuatan apapun itu dari Allah. Yang ketiga, tempat angker, tolong jangan pernah kalian ganggu, jangan pernah kita ibaratnya usik ketenangan mereka, karena memang makhluk Allah ini diciptakan tidak untuk bermusuhan, ya kan. Damai saja, biarkan mereka hidup di alam mereka, kita hidup di alam dunia, hidup di alam kita. Seperti itu pesan kami dari tim Misteri Dua Alam. Tetap tawakal kepada Allah, berzikir. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin. Ya, terima kasih Pak Haji, Yap. Pak Adiding. Kita akan kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.